Gubernur sudah bergabung, Pak Dino Aryadi juga bergabung hari ini, pagi ini. Tes dulu, ngetes sinyal. Assalamualaikum, Pak Wagub, Pak Haji Musa Rajeksa, Bang Ijek, udah gabung? Pak Dino? Dengar suara saya, Pak Riki? Jelas, Pak. Jelas, ya. Nunggu dulu nih. Tag dulu, tag aja Pak. Tag 4 atau 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wakil Gubernur. Selamat pagi, Pak Dino. Pak Riki tolong ngetek Pak Wagub, Pak Dino, Pak Adi Akbar. Pagi, Pak Ali. Alhamdulillah hadir juga Bang Pak Joni, Pak Wagub. Selamat pagi Pak, izin Pak dari kediaman Wakil Gubernur, bagaimana suara kami di sana? Apakah terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, terima kasih Pak. Pak Riki ngetek juga, Pak Riki. Iya, Pak. Tunggu, Pak. Pak Joni sehat? Sehat, alhamdulillah. Salam digitalisasi. Kita mainkan sekarang teman-teman para UKM. Kita nunggu Pak Wakil Gubernur juga. Monggo. Saya nyimak dulu ya. Pak Wagub. Pak Dino lagi di mana? Ya, Bapak Wagub sudah hadir di tengah kita. Terima kasih banyak. Saya ulangi lagi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Haji Musa Rajeksa, saya hukum MHUM. Beliau adalah Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang sering dipanggil Bang Ijek. Saya ketemu sama beliau di depan Masjid Agung di Medan pada saat itu. Apa kabar Pak Wagub, Bang Ijek? Baik, alhamdulillah baik, Pak Joni. Ya, alhamdulillah. Saya hormati juga Pak Dino Aryadi, Eskom, FVP Regional 1 Sumatera. Pak Joni pagi. Terima kasih. Pak Dino ini berkantor di Kota Medan, Pak Bang Ijek. Saya panggil Bang Ijek aja supaya lebih akrab. Ya. Kemudian hormati juga narasumber kita, Mas Ali Akbar, Komisaris Bentara. Beliau penulis 12 buku digitalisasi di sisi ekonomi, bisnis, kemudian banyak banget bukunya, luar biasa. Kemudian saya hormati juga Bang Riki Hermawan, Direktur yang beliau adalah main agent PT Pos Indonesia yang support untuk layanan agenan pos. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini dan sehat walafiat, alhamdulillah. Kemudian yang saya lupa juga seluruh para peserta pada pagi hari ini dari Rocky, mungkin para dosen dari Aceh sampai ke Papua juga bisa hadir, para UMKM, para BUMDes, para koperasi dan para mahasiswa yang juga hadir di acara kita ini. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di Zoom BUMDes Talk
11 ini dari PT Pos Indonesia Weekly, every week, setiap minggu kita melakukan peningkatan literasi bisnis. Untuk ini kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Pak Wakil Gubernur Sumatera Utara, Pak Haji Musa Reksa, SOS Enhum. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dino Aryadi Eskom, EVP Regional 1 Sumatera PT Pos Indonesia, dan yang saya hormati para narasumber, Pak Ali Akbar sebagai Komisaris Bentara, dan juga Pak Riki Hermawan sebagai Direktur PT Interindo Arta Kreasi. Dan yang saya hormati para peserta Zoom dari seluruh Indonesia, baik dari kalangan perguruan tinggi mahasiswa, UMKM, BUMDes, koperasi, dan seluruhnya Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan hadir bersama saya di sini, Kadis Koperasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pak Herman, dan seluruh OPD Propsu yang hadir juga pada kesempatan ini. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Joni yang sudah mengajak kami untuk bergabung dalam Zoom hari ini dalam kegiatan digitalisasi bisnis di usaha UMKM, BUMDes, koperasi, dan juga untuk penggerak ekonomi lainnya. Kami cukup senang dengan kehadiran kegiatan ini karena memang pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang mendorong untuk pertumbuhan ekonomi di daerah Sumatera Utara beserta kabupaten kota. Kita tahu suasana pandemi COVID ini banyak akhirnya membangunkan kita, memaksa kita juga untuk menggunakan digital. Di era digital ini memang harus menggunakan semuanya perangkat digital dari usaha, dalam kegiatan, termasuk hari ini juga. Kalau biasa kita bertemu yang lalu, pertemuan langsung yang membutuhkan waktu, biaya, tapi sekarang menjadi lebih efisien. Dengan kegiatan Zoom ini bisa tercapai lah target tujuan walaupun tidak bertemu langsung, tapi lebih mengefisienkan waktu, tenaga. Begitu juga dalam usaha. Usaha saat ini kita dengan berdagang melalui online, melalui perangkat digital, memudahkan kita, memurahkan, dan juga jangkauannya yang luar biasa. Tidak hanya di skup lokal. Kalau yang lalu-lalu kita berpikir membuka usaha, membuka toko, membuka gerai, dan juga memberikan tambahan lagi untuk orang mempromosikan, akhirnya keterbatasan lingkup usaha, juga biaya yang tinggi, perlu pegawai yang banyak. Tapi sekarang ini dengan perangkat digital saja kita udah menjangkau bisa sampai ke seluruh dunia. Ini suatu hal yang baik. Dan kegiatan hari ini juga dengan hadirnya PT Pos Indonesia bersama dengan Bentara dan juga Interindo Arta Kreasi membuat kegiatan yang sangat baik, memberi pelatihan dan juga pengetahuan bagi BUMDes, UMKM, dan koperasi untuk berdagang dengan digital. Saat ini memang situasi ekonomi Sumatera Utara alhamdulillah terus meningkat. Sekarang kita sudah 2,6 sekian persen. Dengan nasional di atas 3% sekarang. Dan yang mendorong ekonomi kita ini termasuk sebagian besar adalah UMKM, UKM. Ini juga menjadi suatu hal yang baik karena memang di daerah kita inginkan memang UMKM, UKM, dan juga startup baru, entrepreneur ini bisa muncul di daerah kita.
dan banyak sebenarnya ekonomi kreatif daerah yang bisa dibangkitkan, bisa dikembangkan. Bahkan sekarang hasil-hasil baik itu pertanian, juga hasil-hasil kreatif, ekonomi kreatif lainnya sudah go internasional. Dari Sumatera Utara berdasarkan data terakhir, sudah 9 UMKM yang sudah mendapatkan izin ekspor dan sudah ekspor keluar. Jadi kami berharap dan dalam kegiatan ini betul-betul bisa memberikan manfaat yang baik, bisa memberikan ilmu, pengetahuan bagi UMKM kita, BUMDes kita. Saat ini BUMDes memang badan usaha milik desa yang dikelola perangkat desa, masyarakat desa, bersama dengan juga pemerintah desanya. Ini juga kita harapkan menjadi kreativitas bagi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi desanya, baik itu dari wisatanya, alamnya, dan juga ekonomi kreatif lainnya. Mudah-mudahan Sumatera Utara semakin bangkit secara ekonomi, dapat memberikan dampak yang baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kita, dan juga membuat masyarakat kita ini kreatif, berinovasi, dan tidak ketinggalan dalam era digital ini. Pengetahuan, ilmu perlu kita menyampaikan, dan kami sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membantu untuk meningkatkan ekonomi di Sumatera Utara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan kemudahan, perlindungan kepada kita, dan kita bisa mampu memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni, kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak Wagub. Alhamdulillah sambutan dari Pak Wagub sudah disampaikan. Intinya Terima kasih Pak Gub. antisipasi akan memberikan efisiensi dari aktivitas ekonomi. Di Zoom ini Pak Dino Aryadi, EVP Regional 1 Medan. Kita mungkin Pak Dino akan memberi sedikit Pak Dino Aryadi. Oke. Ya Pak Joni. Pak Dino Aryadi, silakan ada memberi sedikit ini Pak kata. Saya masih di ini Pak Joni. Masih sulit sinyal ini. Masih di kepulauan. Siap. Mudah-mudahan kolaborasi antara pemerintah Sumatera Utara dengan PT Pos Indonesia di wilayah Sumatera ada kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara PT Pos untuk meningkatkan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi Pak Wagub, terima kasih banyak atas sambutannya. Kami mengapresiasi atas kesediaan Bapak dengan kesibukannya di sana-sini untuk melayani masyarakat di Sumatera Utara. Dan PT Pos Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan melakukan pembinaan para UMKM, para BUMDes, para koperasi di tengah-tengah di masyarakat dimanapun. Kehadiran PT Pos Indonesia untuk sebagai jembatan untuk minimal menjual barang secara online dan PT Pos Indonesia. Terima kasih banyak Pak Wagub. Mungkin aktivitasnya Bapak bisa yang lain, mungkin kesibukannya. Kami sekali lagi para peserta juga apresiasi atas kehadiran Bapak. Dengan itu kami mendapat semangat kehadiran ini. Bapak memberi semangat pada kami untuk bisa belajar lagi untuk digitalisasi bisnis di usaha, di pelaku usaha. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bapak. Selamat. Terima kasih Pak Joni. Saya ada kegiatan lain. Mohon maaf saya nggak ngikutin sampai selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Alhamdulillah rekan-rekan para peserta BUMDes Talk ke-11, kita sudah mendengar dari sambutan dari Pak Wakil Gubernur Sumatera Utara, Pak Ijek. Beliau menyampaikan tentang perlunya ada digitalisasi bisnis. Nah, di tengah-tengah kita juga pada pagi hari ini di Zoom ini tema kita tentang digital bisnis akan disampaikan oleh Mas Ali Akbar, beliau Komisaris Bintara. Assalamualaikum, Mas Ali Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Joni.
Tolong di tag dulu. Iya ini luar biasa ini. Teman saya ini baru sekali akrab, luar biasa. Langsung ketemu engage-nya itu. Amin, amin, amin. Terima kasih, Pak. Dengan bukunya Kitab Digitalisasi, Kitab Digital ya. Kitab Digital. Oh, saya terpana gitu, luar biasa. Buku tuh, oh semua ada di sini gitu, semua ada di sini di buku ini. Cuman bukunya cara memilikinya tuh betul Iya. tidak begitu mudah cara memilikinya karena tidak dijual di pasaran. Dapatnya harus social mining, Pak. Oke, rekan-rekan sekalian, untuk menghemat waktu, karena kita juga ada paparan dari Ibu dan dari Pak Vicky. Waktu dan tempat kita berikan, kami jelaskan dulu. Kami jelaskan kepada rekan para anak, pada peserta bahwa Mas Ali Akbar ini adalah pengarang 12 buku digital. Pengarang 12 buku digital marketing, kemudian digital ekonomi, kemudian digital ekosistem. Ya. Nah, tentunya 3 digitalisasi ini akan diterangkan sama Mas Ali Akbar dan kita akan paham bahwa tentang digitalisasi bisnis ini merupakan suatu urusan sepertinya, apalagi di saat pandemi akan mempercepat digitalisasi itu. Dan itu di pelaku usaha UMKM, badan usaha desa maupun koperasi atau usaha-usaha lainnya. Beliau juga ternyata beliau adalah guru dari guru-guru digital marketing di Indonesia ini. Wah, luar biasa ini. Saya pun terpana ya lihat, yang saya favorit itu lihat gurunya gitu. Ya, silakan waktu dan tempat ke Pak Mas Ali Akbar. Izin bicara sebelum Pak Ali Akbar memberikan presentasi Pak Joni, Pak Ali. Jadi buat teman-teman, rekan-rekan Bumdes yang kami hormati, pertama saya mohon dengan sangat mikrofonnya, suaranya di-mute supaya tidak mengganggu waktu Pak Ali Akbar nanti memberikan presentasi. Dan para peserta mohon dapat menyimak dengan baik nih pemaparan dari Bang Ali. Ini digital marketing yang sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu menghadiri seminarnya Bang Ali ini bayarnya mahal. Gratis. Kalau di sini Bang Ali bersedia memberikan materi pemaparannya ini secara gratis. Mohon disimak. Nanti kalau ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab. Silakan digali nih ilmu-ilmunya Bang Ali ini. Sayang banget kalau dilewatkan buat Bapak Ibu sekalian. Pak Riki jahil, Pak Riki. Betul Pak Riki, betul. Kalau ada Pak Dino di sini, beliau juga bisa bergabung karena sinyalnya di dalam perjalanan begitu susah. Pak Dino misalnya bisa bergabung, jadi silakan Mas Dino. Terima kasih Mas Dino. Waktu dan tempat saya silakan Bang Ali. Ya. Pak Riki, terima kasih banyak. Pak Joni, makasih banyak. Supaya lanjut, kita langsung belajar ya. Oke, saya dibantu Mas Sigit. Mas Sigit lagi share screen untuk kemudian bisa bantuin saya slide-nya dibuka ya. Oke, teman-teman, saya sebut kawan-kawan ya, sahabat-sahabat aja supaya kita lebih dekat. Saya Ali Akbar, saya dua dekade sudah saya nyemplung ke dunia digital. Jadi saya banyak menulis beberapa buku dari pengalaman. Nah, tadi Jail tuh, Pak Joni bilang beberapa guru digital marketing buat saya. Ya, saya dari tahun 2005 sebenarnya sudah nyemplung ke dunia digital. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman pernah jadi pedagang online, saya juga pernah jualan online. Terus kemudian harus naik level, naik kelas, jadi pebisnis internet. Nanti naik level lagi jadi pengusaha informasi. Nah, itu yang nantinya kita sharing di beberapa slide ke depan ya. Supaya nanti teman-teman yang jadi digital marketer harus mulai wawasannya, oh iya ternyata digital marketing ini bukan segalanya. Ya, kita lihat ya, kita mulai digitalisasi bisnis buat teman-teman UMKM, BUMDes, koperasi, dan mahasiswa serta masyarakat Indonesia. Silakan Mas Sigit. Oke, perkenalkan nama saya Ali Akbar. Kemudian saya, teman-teman kalau mampir ke LinkedIn saya, silakan cari aja di LinkedIn Ali Akbar. Saya sering sharing hampir tiap hari, sharing tentang 3 dunia digital.
Dima, Deko, Demi. Nanti kita bahas lebih detailnya ya. Saya udah bertahun-tahun, 2 dekade tadi saya bilang nyemplung ke dunia digital. Itu wajah saya ya saat pakai jas masih gagah gitu. Sekarang udah pengen santai-santai, pakai kaos kemana-mana, pakai topik kemana-mana gitu. Jadi nggak kelihatan pakai jas lagi. Itu saat semuanya belum berlebihan gitu ya Pak ya. Berlebihan di pipi gitu, berlebihan di perut, dan berlebihan di isi dompet kan paling penting itu. Oke, saya punya murid 18 ribuan murid di 49 kota. Jadi saya dengan ilmu digital ini saya sudah jalan-jalan ke seluruh kota di Indonesia, baru 49 sayangnya, dan beberapa kota di dunia saya punya murid juga di sana. Insya Allah ada manfaatnya ilmu. Dari buku-buku yang saya sharing, saya punya buku yang dicetak fisik, itu ada sekitar 7 buku yang dicetak fisik, selebihnya 5 buku lainnya dicetak dengan versi digital. Tadi Pak Joni pernah mampir, kita ketemu, terus kelihatan ada satu buku yang kita cetak khusus, namanya Kitab Digital. Beliau baca-baca kaget, oh ini semuanya ada di sini, iya Pak. Jadi buku itu memang tidak dicetak umum, hanya dicetak untuk member kita. Jadi teman-teman kalau melihat background saya ini ada rantai kotak. Ini adalah podcast yang kami bikin untuk menjelaskan tentang 3 dunia digital. Jadi silakan gabung ke Telegram @rantaiKotak, ada Instagramnya, ada YouTube-nya, ada Twitter-nya juga, kumpul saja di sana. Bentar lagi ada TikTok-nya. Kita mau jelasin tentang 3 dunia digital dengan platform-platform yang lebih seru. Lanjut Mas Sigit, silakan. Kemudian saya juga punya buku tadi, Kitab Digital. Tadi ada, kalau teman-teman punya kitab digital, berarti juga akan belajar 9 ilmu lainnya. Jadi ada ilmu jadi influencer, jadi buzzer, ada yang jadi geominer, itu semua tadi diajarin. Karena apa? Karena kita sebutnya dunia digital itu luas banget. Saya membaginya menjadi 3 buku, 3 era digital. Oke, hari ini izinkan saya berbagi ilmu, tadi pengalaman 20 tahunan lebih, tentang TIP, Teknologi Inovasi Profesi. Lalu ada tipe-tipe pelaku usaha digital, ada Dima, Deko, Demi, ini yang tadi saya ceritain 3 dunia digital. Ada Teddy, ini yang paling penting Bapak Ibu harus pahami. Dan beberapa strategi digital marketing yang akan di-sharing karena kita ngomongin digital. Dan kalau tadi di ujung nanti saya mau bahas tentang starter to startup atau startup to scale up. Mudah-mudahan waktunya cukup dan manfaatnya banyak. Mohon diingetin, saya punya 45 menit untuk sharing. Jadi kalau Pak Riki atau Pak Joni udah kasih tahu, Mas tinggal dikit lagi ya. Saya kadang biasa ya Pak, kalau ngomong terus tuh udah nggak berasa jamnya berapa lama. Bebas. Bahkan sampai sore juga boleh. Coba. Nanti gangguin Bapak semua. Oke, lanjut ya. Oke, teman-teman, Bapak Ibu semua, slide yang Bapak Ibu lihat adalah tentang TIP, jadi Teknologi Inovasi Profesi. Biasanya teman-teman saya ajak begini nih tangannya nih. Ya, boleh ikutin tangan saya nih ya. Ini jempol. Nanti kalau kita foto ketemu bareng, kita fotonya begini gayanya ya. Nah, gitu tuh. Jadi jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Nah, ini Dima, Deko, Demi, bisa TIP, T, I, dan P. Jadi kayak sebut teknologi, ini jempol, ya boleh diikuti nih biar inget ilmunya. Teknologi di jempol, inovasi di jari telunjuk, inovasi, profesi di jari tengah. Jadi teknologi, inovasi, profesi. Nah, teman-teman harus ingat di kalimat saya nih ya, kalau perlu diulang-ulang sama teman-teman. Teknologi melahirkan inovasi, inovasi mencetak profesi baru. Ya, kita ulang ya. Teknologi melahirkan inovasi, inovasi mencetak profesi baru. Nah, kalau perlu Bapak Ibu teman-teman nih, ambil kertas dulu nih, belum saya lanjutin, ambil kertas, catat ya, ikatlah ilmu dengan menuliskannya gitu kan. Supaya karena slide-slide saya ini nanti boleh di-sharing, tapi penjelasannya didapat dari pembahasan-pembahasan yang saya bangun. Oke? Jadi jangan lupa ambil kertas dan pulpen supaya nanti diingat. Di handphone juga boleh ya kalau mau ketik-ketik. TIP ya, Teknologi Inovasi Profesi. Jadi di tangan kanan saya ada teknologi bernama internet, di tangan kiri saya ada teknologi bernama blockchain.
Nah, ini ingat nih ya, teknologi internet, teknologi blockchain. Di teknologi internet, biasanya orang pasti pernah dengar tentang YouTube ya. YouTube itu inovasi. Ya, dengan adanya YouTube, ada inovasi, lahirlah profesi baru bernama YouTuber. Ingat ya, mungkin teman-teman juga pernah dengar sebuah video Pak Jokowi bertanya ke anak kecil gitu, kamu kalau udah gede mau jadi apa? Anaknya jawab mau jadi YouTuber gitu kan. Jadi teknologi internet melahirkan inovasi YouTube, lahirlah profesi YouTuber. Ini TIP nih, teknologi, inovasi, profesi. Nah, tangan kanan saya itu teknologi internet. Di internet ada inovasi Twitter, lahir buzzer. Ingat ya, di tangan saya ada teknologi bernama internet, di internet ada inovasi bernama Instagram. Instagram inovasinya, kemudian lahir profesi baru bernama selebgram. Di teknologi internet ada inovasi bernama LinkedIn, lahir influencer. Di teknologi internet ada inovasi bernama ojek online, inovasi bernama Gojek gitu ya. Lalu lahir profesi ojek online. Profesi ojek pangkalan itu ada sebelum ojek online. Tapi karena inovasi, profesi yang lama di-upgrade menjadi profesi yang baru. Jadi ojek pangkalan, opang, di-upgrade menjadi ojol, ojek online. Jadi teknologi, inovasi, profesi. Nah, itu di tangan kanan saya. Which is tadi ngomongin teknologi bernama internet. Di tangan kiri saya juga ada teknologi. Teknologi bernama blockchain. Blockchain. Yang hari ini nih, kalau teman-teman belum belajar tentang blockchain hari ini, sebenarnya teman-teman ketinggalan 12 tahun. Kenapa? Karena blockchain itu harusnya kita belajarnya dari tahun 2017. Yang kedua, teknologi blockchain melahirkan inovasi. Mungkin yang biasa teman-teman dengar Bitcoin. Ya, oh iya Bitcoin itu. Nah, Bitcoin itu inovasi seperti layaknya inovasi di internet bernama Twitter. Jadi Bitcoin, Twitter itu sama gitu istilahnya, sama-sama inovasi. Nah, yang lebih seru di dunia blockchain lahirlah 10 profesi baru. Jadi dari satu inovasi lahir 10 profesi baru. 10. Kalau teknologi internet melahirkan YouTube, mencetak YouTuber itu 1. Tapi kalau di blockchain, teknologi internet melahirkan inovasi Bitcoin, itu Bitcoin melahirkan 10 profesi baru. Ya, kalau ngelihat dari slide-nya, silakan dilihat, itu ada profesi-profesi yang lahir dari Bitcoin. Ya, ada miner, ada trader, ada exchanger, ada developer, ada arranger, ada edukator, promotor, media, dan konsultan. Itu teknologi blockchain melahirkan inovasi Bitcoin, mencetak 10 profesi baru. Jadi blockchain itu 10 kali lipat, sekali ulangi, blockchain itu minimal 10 kali lipat lebih hebat daripada internet. Jadi kalau Anda nggak belajar blockchain, sayang banget. Internet aja udah heboh kayak gini, udah hebat kayak gini. Kalau Anda nggak belajar blockchain, sayang. Tapi ingat, hari ini, karena temanya digitalisasi, bukan blockchainisasi, maka hari ini kita turun ke bawah sedikit, ngomonginnya digitalnya, bukan blockchainnya. Nanti kalau kita mau belajar lagi, Pak Joni akan siapin waktunya lagi, teman-teman dari PT Pos juga akan setup lagi, kita belajar tentang blockchain ya. Kita lanjut, Mas Sigit. Oke, kemudian ada tipe pelaku usaha digital. Nah, teman-teman yang mana nih? Kalau teman-teman ngebayangin, saya membagi ini kan tadi ya pengalaman pribadi. Saya pernah jualan online. Saya dulu anak Priuk Pak, tinggal di Priuk. Di Priuk itu ada satu pasar namanya Pasar Uler. Ya, Pasar Uler itu dagangan dari A sampai Z ada semua di sana. Bahkan kadang-kadang dapat baju-baju impor gitu, baju-baju dari luar negeri masuk Indonesia itu ada di Pasar Uler. Nah, saya dulu jadi pedagang itu saya hanya kenal beberapa toko yang biasa saya beli. Kemudian saya bilang, "Bang, tahun 2007, 2008 gitu. Saya bilang, "Bang, saya ini punya website, punya toko di internet. Boleh nggak saya bantu Abang jualin produknya?" Jadi saya nggak punya produk nih, yang punya produk, yang punya toko di Pasar Uler. Terus dia bilang, "Emang di internet ada yang nyari?" Ya, mudah-mudahan sih ada Bang yang nyari. Jadi saya jualan topi, jualan kaos, jualan tas gitu ya. Itu semua barang-barang dari Pasar Uler.
Wow, itu karena 2007 saya masih jadi seorang karyawan, akhirnya saya bantu jualinnya tuh malah kadang-kadang ngambil jam-jam kerja gitu ya. Nah itu suatu hari saya ketahuan sama bos saya, dibilang kamu nih korupsi. Kalau lagi kerja dari jam 9 sampai jam 17, ya tolong jangan mengambil keuntunganmu sendiri. Harusnya akalmu, pemikiranmu, otakmu, karyamu itu milik perusahaan. Akhirnya, wah saya baru sadar, ya ampun, saya salah ternyata. Ya udah, akhirnya saya resign. Jadi saya nyemplung full di dunia internet untuk kemudian jualan dari pedagang internet, pedagang online, menjadi pebisnis internet, dan sekarang saya memilih jadi pengusaha informasi. 3 level. 3 level ini ada caranya, ada strateginya, jangan sampai teman-teman salah langkah. Nah kita sebutin, saya contohin gini nih. Pernah nggak teman-teman, Bapak Ibu semua datang ke tukang gorengan, terus beli bakwan 5, terus tahu 2, terus gandasturi 1 misalnya. Ya. Terus udah dibungkus nih sama abangnya, dibungkus, terus dikasih ke kita gitu ya. Terus setelah dikasih, terus pernah nggak abang-abang jualan gorengannya nanya, Pak, nomor handphone Bapak berapa? Gitu ya. Nggak akan pernah kita dengar pedagang gorengan begitu ya. Karena apa? Mereka jadi pedagang. Mereka nggak mikirin bagaimana caranya mencatat pelanggan, bagaimana caranya menganalisa data pelanggan. Misalnya, oh di pembelian selanjutnya, nih Pak Ali pasti mau beli ini, saya tambahin bakwannya 3 Pak. Loh, kok kamu tahu saya suka bakwan? Iya, soalnya setiap Bapak beli bakwan, Bapak bakwannya lebih banyak. Nah itu adalah analisa. Kita sebutnya pedagang yang mulai pintar menganalisa akan naik jadi pebisnis. Nah, dengan digitalisasi, data ini tuh udah dimudahkan. Ya, tadi kita dengar beberapa video sebelum sesi ini dimulai, itu data pelanggannya udah diambil, bahkan platform-platform pasar e-commerce gitu ya, udah tinggal di-download, dapat Excel-nya. Nah, itu semuanya sudah dibantu oleh teknologi untuk memudahkan kita menjadi pengusaha dan pebisnis. Jadi sayang banget kalau teman-teman hanya nyemplungnya cuma jadi pedagang online, nggak jadi pebisnis internet. Tapi ada levelnya, tenang aja, kita akan belajar bareng. Ya, 3 tipe pelaku usaha digital. Anda mau jadi mana? Pedagang online, pebisnis internet, atau pengusaha informasi? Kita lanjut pelajarannya ya. Lanjut, kita naik ke atas. Nah, pelajaran yang selama ini saya catat itu tentang Dima Deko Demi. Apa itu Dima Deko Demi? Ini slide-nya selanjutnya Mas Sigit. Nah, Dima itu singkatan dari digital marketing. Deko singkatan jadi digital ekosistem, dan Demi singkatan dari digital ekonomi. Jadi ingat ya, Dima, Deko, Demi. 3 dunia digital yang selama ini ada di sekitar kita, tapi kita nggak sadar. Ya, teman-teman mungkin yang masih jadi pedagang online masih sering jualan pakai WhatsApp misalnya, atau pakai platform Shopee misalnya, atau jadi karena semuanya jadi nggak tahu bahwa 3 dunia digital ini penting, jadi strateginya jadi kurang optimal ya. Merasa bahwa saya udah pakai iklan kok di Facebook misalnya, Google Ads juga udah saya kulik gitu. Iklan saya bahkan sebulan tuh bisa 200 juta gitu untuk dapetin 1 miliar. Itu ada murid-murid saya yang udah pintar-pintar digital marketing, itu udah kuat sekali bayar iklannya. Ya karena mereka tahu dengan bayar iklan berapa juta akan dapat berapa ratus juta. Itu ada hitungannya semua tuh. Nah, sayangnya itu baru ada di dunia digital marketing. Nah, itu dunia yang udah saya tinggalin. Jadi kita sebutnya tuh radarnya udah pindah. Jadi mungkin teman-teman saya, murid-murid saya juga dulu kalau nanya, Pak Ali sekarang di mana ya gitu. Karena mereka masih di radar digital marketing, saya pelan-pelan udah naik ke Deko digital ekosistem dan Demi digital ekonomi. Jadi kalau mereka udah merasa puas mendapatkan uang di dunia digital marketing, dan banyak sekali yang nggak mau belajar ke dunia digital ekosistem, itu biasanya males. Jadi kalau ketemu saya jewer kupingnya, ayo belajar dari Dima ke Deko, dari Deko ke Demi. Itu dia 3 dunia digital. Dan teman-teman harus paham nih, kenapa harus naik kelas dan kenapa harus tinggalin radar. Jadi bergerak dari radar A ke radar B dan naik ke radar C. Kalau nanti nyangkut di situ ya terjebak terus. Memang mungkin dapat uang, tapi nggak berkelimpahan. Nah, coba tuh. Dapat uang, tapi berkelimpahan lebih nikmat kan. Makanya Dima, Deko, Demi. Kalau ngelihat teman-teman ngelihat di slide-nya itu ada petunjuk-petunjuk kecil.
digital marketing itu kita ngomongin ilmu optimasi. Ya, saya membuat silabus ini sejak tahun 2007, digital marketing. Ya, di digital marketing disebut ilmu optimasi, di digital ekosistem disebut ilmu digitasi, dan di digital ekonomi disebut ilmu kompetisi. Jadi optimasi, digitasi, kompetisi. Optimasi apa? Optimasi itu mengoptimalkan informasi. Oke, digitasi itu apa? Mendigitalkan potensi. Yang terakhir, kompetisi itu apa? Kompetisi itu mengkolaborasikan kompetisi. Jadi kalau teman-teman perhatiin di pasar e-commerce gitu ya, itu kan pemilik e-commerce-nya, lihat sih Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan macam-macam ya. Itu mereka tuh mengkolaborasikan kompetisi. Jadi di tempat mereka yang jualan topi ada, semuanya ngumpul penjual topi. Yang jual kaos ngumpul juga jual kaos. Itu semuanya kompetitor tuh kadang-kadang. Tapi di platform nggak ngaruh. Buat mereka mengumpulkan kompetisi justru tempat yang tepat. Mereka dapat untung malah. Silakan berkompetisi di bawah, tapi keuntungannya buat mereka juga. Nah itu namanya ilmu kompetisi. Mengkolaborasikan kompetitor atau kompetisi. Nah, ilmu optimasi dibagi menjadi 7. Tadi nanti ada ilmu optimasi mesin pencari, ada ilmu optimasi jaring sosial, ada ilmu optimasi pemetaan lokal, dan seterusnya, dan seterusnya. Teman-teman bisa melihat dari slide yang ada di depan ini, detail tentang ilmu optimasi. Begitu juga ilmu digitasi, ada 7 juga cabangnya. Ada ilmu digitasi talenta digital, ada ilmu digitasi perusahaan rintisan, nah ngomongin startup tuh ngomongnya Deko. Ada informasi tentang ilmu digitasi valuasi bisnis, ilmu digitasi penyertaan modal, itu semuanya ada di Deko ini. Jadi ekosistemnya harus dibangun supaya ntar teman-teman juga paham. Nah, lalu ada ilmu digital ekonomi nih. Ya, lihat lagi di slide-nya itu ada 7 lagi cabangnya, 7 cabang ilmu kompetisi. Ada kompetisi kekayaan intelektual, ada kompetisi token blockchain, ada kompetisi uang digital, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas pelan-pelan. PT Pos akan support acara-acara kita bersama-sama belajar bareng tentang Dima, Deko, dan Dewi. Kita lanjut, Mas Sigit. Slide selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang udah nyemplung di dunia digital marketing, lanjutkan. Yang jadi pedagang online, lanjutkan. Naik kelas ke pebisnis internet. Dengan cara apa? Minimal jalankan 3 TD ini. 3 TD, saya sebut formulanya namanya TD. Singkatan dari yang pertama, terlihat, ditemukan. Ya, jadi kalau ada di Google berarti udah bagus. Misalnya produk Anda skincare misalnya gitu ya, krim malam gitu. Coba cari ke Google, krim malam. Misalnya teman-teman ini jualannya di Sumatera Barat. Krim malam di Sumatera Barat, enter. Ada nggak nama teman-teman di situ? Nomor teleponnya teman-teman di situ. Kalau ada, bagus. Berarti TD yang pertama terlihat ditemukan, checklist. Checklist berarti hebat. Ya, checklist. Terlihat ditemukan di mesin pencari. Ingat nih, terlihat ditemukannya harus daerah yang spesifik ya. Misalnya, saya penjual krim skincare, penjual skincare. Saya penjualnya atau pengusahanya di Sumatera Barat. Tapi daerah jualan saya di Malang, misalnya di Kota Malang, Jawa Timur. Coba cari di Google, skincare murah di Malang, enter. Ada nggak produk skincare teman-teman di sana, di Malang ya? Skincare murah di Jakarta Timur misalnya, enter. Ada nggak skincare-nya, nama teman-teman kelihatan, brandnya kelihatan, nomor handphonenya kelihatan. Kalau ada, berarti checklist yang pertama tadi ya, TD yang pertama terlihat ditemukan, berhasil. So, itu namanya terlihat ditemukan, strategi 1 dari 3 TD. TD yang kedua. TD yang kedua, kita sebut setelah terlihat ditemukan, terdekat dihubungi. Ya, jadi kalau terdekat dihubungi itu gini, kan teman-teman bisa kan ngirim misalnya, saya pedagang aksesoris anting-anting misalnya, atau yang lagi suka namanya tuh pelangsing tubuh gitu ya, peninggi badan gitu ya. Produknya stoknya ada di gudang, di Jakarta misalnya. Tapi teman-teman tuh punya member yang kumpul-kumpul di WhatsApp. Nah, teman-teman member ini coba diajak menjadi afiliator ya, bukan afiliator yang kemarin ya lagi dia heboh-heboh ini ya. Bukan, afiliasi itu kan salah satu teknik marketing ya, marketing afiliasi. Jadi ajak teman-teman yang grup di dalam satu grup menjadi afiliasi produknya.
bilang misalnya, di grup saya ada orang Medan misalnya, diajak, mau nggak jadi afiliasi produk saya kirim produk dari Jakarta ke Medan, oke, nanti kalau orang di Medan cari tentang pelangsing peninggi badan di Medan, enter, nomor teleponnya ada kan? Nah, kalau bisa nomor teleponnya tuh teman yang di Medan itu, supaya apa, nanti kalau dia dapat order, dia tinggal packing, dia senang dapat order. Nah, itu yang namanya strategi terdekat dihubungi. Jadi kalau orang Medan nyari yang di Medan, kalau bisa produknya emang ada di Medan supaya nggak susah. Nah, itulah gunanya PT Pos. Nanti PT Pos akan dengan senang hati tuh ngirim-ngirimin produk teman-teman, bahkan ada kerjasama sekaligus. Nah, PT Pos bisa ngajak teman-teman jadi agennya supaya dapat harga terbaik. Nah, itu yang paling seru. Ya, itu TD yang kedua. Jadi yang pertama tadi ya, terlihat ditemukan, ada di Google, terdekat dihubungi kalau bisa menggunakan Maps Marketing. Jadi di Google Maps itu kalau dicari udah kelihatan ya, terdekat dihubungi. Yang ketiga namanya terdengar dibicarakan. Jadi didesainlah satu website yang khusus ngomongin produkmu. Misalnya nih skincarefavorit.com misalnya. Itu dibikin sebagai web komunitas, disebutnya web komunitas. Lalu terdengar dibicarakan tuh, yang dibicarakan tuh kebaikan-kebaikan, prestasi-prestasi dari produk skincare tadi di website yang ini. Jadi terlihat ditemukan, terdengar dibicarakan, menjadi strategi yang bagus untuk nyimpen ke sesi ke memori pembaca, pelanggan, dan konsumen Indonesia. Itu yang bagus disebut. Jadi 3 TD, ingat ya, saya ulang lagi nih 3 TD ini. TD yang pertama terlihat ditemukan, pakainya Google Search, terdekat dihubungi pakai Google Maps, strateginya Maps Marketing. Yang ketiga, terdengar dibicarakan pakai web komunitas. Web komunitas beda dengan website. Kalau website itu yang ngisi kontennya tuh adminnya. Beda nih Pak ya. Jadi bikin website kan suka ngisi konten tuh. Yang ngisi konten itu si admin website. Kalau web komunitas atau webcom kita sebutnya, yang ngisi konten itu membernya. Jadi member kadang-kadang dikasih insentif, dikasih hadiah, dikasih reward untuk menulis ke dalam web komunitas. Itu penting banget. Ya, nanti di webcom itulah terdengar dibicarakan, akan bisa kita bawa, kita gaungkan. Kan kadang-kadang suka strategi, kita produknya bagus tapi terlalu diomongin jeleknya nih. Tapi itu harus kita geser, itu bisa banget dibangun di web komunitas. Itu strategi 3 TD. Kita lanjut nih buat teman-teman yang semuanya menjalankan dunia digital marketing. Tadi kita bahasnya cuma dunia digital dulu ya. Ya, ini ada 12 strategi digital marketing. Mas Sigit, kita kasih slide-nya. Nah, ini dia. 12 strategi DIMA, digital marketing. Nomor 1 kita sebutnya content marketing. Ya, nulis konten itu tiap hari. Kalau teman-teman jualan obat dari sebuah penyakit misalnya gitu ya. Misalnya saya sebut sakit perut misalnya, obat sakit perut jadi obat sakit perut, perut misalnya. sakit. Jadi obat sakit perut ini misalnya mereknya Ali misalnya. Itu orang tuh nggak cari alinya. Produknya tuh nggak dicari, tapi manfaat produknya. Makanya banyak orang punya produk tuh terjebak di fitur, bukan ke benefit. Ya, dia pikir kalau orang cari produk Ali sakit perut misalnya, obat sakit perut Ali, itu bukan Ali yang dicarinya, bukan brandnya, tapi manfaatnya. Misalnya penghilang sakit perut, penghilang kram perut, perut sakit mules misalnya gitu ya. Itu yang dicari orang di Google. Kalau teman-teman tidak terlihat ditemukan di kalimat itu, maka konten marketingnya tidak berhasil. Ya, konten marketing itu biasanya tips-tips atau kenali sakit perut, terus kenali tanda-tanda sakit perut yang menahun, kenali bahaya sakit perut gitu. Itu tuh konten marketing. Ya, yang kedua namanya community marketing. Community marketing itu apa? Kita tuh gabung, berkumpul dengan komunitas. Karena kadang-kadang komunitas itu hebat banget. Selain dia jadi buyer kita, dia juga bisa jadi advokat kita. Bahkan jadi marketer kita. Jadi buyer, marketer, bahkan advokat.
Jadi kalau produk kita diomongin jelek, mereka malah yang maju untuk ngebela. Nah itu berarti advokatnya berhasil. Gimana caranya? Harus membangun komunitas. Tadi bagus tuh. Ada video PT POS sebelumnya cerita tentang, oh dia kita ajak jalan-jalan, kita ajak makan-makan gitu ya, supaya apa? Supaya kalau ada kompetitor datang, mereka tetap sayang sama kita. Nah itu mengelola komunitas dengan cerdas, harus dibangun, tapi lebih enak lagi kalau dibangunnya di web komunitas, webcom. Oke, yang ketiga namanya experiential marketing. Nah ini nih, ngomongin webcom, ngomongin pengalaman. Ya kadang-kadang kita tahu ya kalau teman-teman mungkin ngelihat ke sebuah platform pasar e-commerce, terus orang tuh suka ngelihat ininya dulu, oh rankingnya 4,7 dari 5, oh berarti orang suka nih. Nah itu experiential marketing. Kita ajak pembeli menuliskan pengalaman mereka, lalu kita kasih insentif, kita kasih reward. Ya mungkin pernah dengar kan kalau habis beli belanja, kirim foto, kirim video, dapat poin. Nah itu namanya experiential marketing. Teman-teman harus ngebangun itu. Kalau enggak, susah tuh nanti ngelihat. Nah itu semuanya ada tuh di pasar-pasar marketplace. Mereka nyediain itu. Bahkan mereka justru hidup dari situ. Nah, misal ranking-ranking 4,7 dari 5, atau kalau pesan makanan pakai GoFood gitu ya, itu kelihatan semua kan. Oh makanannya enak nih, kita nyari nasi uduk, oh ada nasi uduk yang nilainya 40, ada nasi uduk yang nilainya 45, biasanya orang ngeliatnya yang ke 45 daripada yang ke 40. Itu juga namanya experiential marketing. Selanjutnya ada influencer marketing. Ini penting banget. Ya kalau brand itu tuh sekarang itu beda cara pendekatannya. Daripada bayar Raffi Ahmad yang followernya 60 juta gitu misalnya ya, mereka lebih pilih influencer yang lebih kecil. Misalnya, oh saya mau cari influencer di daerah Sumatera Barat misalnya, yang kontennya tuh bahasa Padang misalnya gitu ya. Nah itu teman-teman hebat banget kalau bisa nemuin influencer yang sangat detail, namanya micro influencer. Ya kalau yang gede-gede itu namanya macro influencer, yang kecil-kecil namanya micro influencer. Nah brand itu punya budget tuh untuk marketing, dan sekarang budget marketing mereka punya sisi yang namanya influencer marketing. Influencer marketing itu powerful loh. Ya karena apa? Karena kadang-kadang banyak orang lebih seneng ngedengerin influencernya ngomong untuk kemudian mereka beli produknya atau pakai jasanya. Selanjutnya ada Maps marketing. Ini pakai Google Maps. Ya karena Google adalah platform yang paling banyak dipakai orang, maka Google Maps harus ada. Teman-teman bikin tokonya terlihat di sana, ditemukan di sana. Itu ada strateginya, nanti kita akan bahas pelan-pelan. Lalu ada Messenger marketing. Ya Messenger kalau zaman dulu, yang dulu sekali ya, orang-orang pernah dengar ICQ, Yahoo Messenger gitu. Umurnya ketahuan tuh ya, anak-anak muda sekarang nggak pernah dengar ICQ, MIRC gitu. Itu Messenger tuh zaman itu. Tapi yang sekarang mereka tahu biasanya BlackBerry Messenger. Oh sekarang juga udah meninggal ya BlackBerry Messenger ya, sudah non-aktif. Ada WhatsApp Messenger. Naik kelas lagi ada Telegram Messenger. Naik kelasnya lagi ada Discord, ada Slack. Ini semua nih Messenger marketing. Ya, nanti kalau teman-teman masih ada di WhatsApp, oh berarti belum tobat, belum naik ke Telegram. Masih di Telegram, oh belum tobat, belum naik ke Slack gitu ya. Itu semuanya strategi-strategi marketing yang platform lain nggak bisa, tapi yang di atasnya memperbaiki kelemahan dari platform yang satu. Messenger marketing penting. Ya mungkin teman-teman nggak pernah dengar, oh apa sih Pak Ali? Telegram? Oh kita nggak pernah dengar ya? Oh salah. Justru puluhan ribu orang pindah dari Telegram, dari WhatsApp ke Telegram. Ya nanti udah banyak di Telegram, malah ribuan orang pindah lagi dari Telegram ke Slack atau Discord. Ini juga lebih heboh. Itu namanya Messenger marketing. Yang ketujuh kita bahasnya ya, ada meme marketing. Ini juga lucu-lucuan nih. Jadi kadang-kadang untuk merekam ke memori seseorang nggak perlu yang berat-berat. Ya, nggak usah. Tadi saya bilang di konten marketing kita ngomongin tips jadi orang kaya misalnya, gitu ya. Terus dibikin meme-nya misalnya orang kaya itu beli baju itu 300 juta. Tapi dibikin meme, bajunya warnanya ungu, orange misalnya, tulisannya tahanan gitu misalnya. Nih baju 300 juta tulisan tahanan, itu dibikin meme-nya. Supaya apa? Meme marketing ini cukup powerful. Ya mungkin pernah lihat ada meme marketing yang produk biskuit ya, ada ibu dengan 3 anak yang nggak ada bapaknya, kemudian dibikin ada bapaknya sekarang datang. Nah itu meme marketing. Kadang-kadang juga bagus banget. Nomor 8 podcast marketing. Ini yang tadi saya bilang, saya perkenalkan teman-teman di belakang saya
ada satu brand namanya Rantai Kotak. Rantai Kotak ini podcast yang ngebahas tentang dunia digital marketing, digital ekosistem, dan digital ekonomi. Fokusnya memang di blockchain dan turunan bisnisnya. Mudah-mudahan teman-teman belajar, ada podcastnya, Spotify nama platformnya. Tapi kalau teman-teman bingung, saya nggak bisa install Spotify lagi karena memori udah nggak kuat, ya udah masuk aja ke rantaikotak.com. Itu contoh yang kita kasih lihat tentang podcast marketing, atau masuk ke bentara.tech, itu di kanan kirinya ada podcastnya. Teman-teman bisa didengar via website, nggak usah ke aplikasinya. Oke, nomor 9 ada yang namanya Search Engine Marketing. Ini SEM. Ya, tahun 2005 saya ngerti ilmu ini, lalu dapat sertifikasi internasional, ngambil untuk fokus di jurusan ini. Zaman dulu saya disebut pakar SEO zaman itu ya, tapi karena saya udah nggak pakai SEO lagi, saya udah nggak pakai teknik itu lagi, saya bilang SEO bukan segalanya, tapi SEO itu penting untuk investasi di masa depan bagi pengusaha. Ya, search engine marketing itu, ternyata sebelum search engine marketing, search engine marketing ada lagi search engine optimization tadi ya. Kalau search engine marketing itu bayar, jadi kita mengalokasikan sejumlah anggaran untuk membayar ke Google. Kalau search engine optimization nggak usah bayar, tapi kita harus tahu tips-tipsnya. Yang nomor 11 ada social media marketing, dan nomor 12 ada video marketing. Video marketing pakai YouTube, social media marketing pakai apapun yang ada yang rame. Ya, jangan sampai Anda bagi brosur ke pasar yang sepi. Ya, misalnya gini. Pet, misalnya masih ingat teman-teman Pet itu udah mati tuh, udah expire juga. Tapi ternyata masih bikin iklan di Pet. Nah, ya udah nggak bisa, itu namanya pasarnya udah sepi. Ya kalau lagi rame sekarang mau kemana? Orang lagi heboh-heboh ngomongin misalnya snack video atau TikTok. Ya itu pasar yang lagi rame. Jangan sampai malah Anda nggak punya produk yang bikin di situ, nggak punya iklan yang ditaruh di situ. Itu namanya semua yang saya ceritain social media marketing. Nah, itu 12 strategi digital marketing. Nanti punya waktu banyak, kita bahas satu persatu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini nih, slide penutup buat saya nih. Ini adalah 12 langkah dari startup to scale up. Ya, kalau ngelihat dari pojok kiri atas tuh, saya ajak teman-teman kenal pondasinya dulu. Ya, jangan langsung bikin website, jangan langsung bikin Telegram, nggak usah. Pondasinya dikuatin. Anda mau serius nggak nih? Mau serius jadi pebisnis nggak? Mau berapa tahun Anda survive? Mau berapa tahun Anda bergerak? Karena kelihatannya jadi pengusaha tuh lurus aja ya. Enggak, pengusaha tuh naik turun gitu. Jadi harus siap-siap sama itu. Pondasinya dikuatin, inisiasinya juga dikuatin. Dari pondasi ke inisiasi, lalu ke optimasi. Ini tadi nih, udah ngomongin semua strategi-strategi optimasi, mengoptimalkan informasi pakai jalur-jalur apapun yang ada sekarang di dunia teknologi dan inovasi. Lalu didigitasi, kemudian dievaluasi, udah bener nggak sesuai sama visi misi kita. Kemudian traksi. Ada pengusaha yang fokusnya ke optimasi. Saya maunya ada di halaman 1 Google aja deh. Nggak boleh juga gitu ya. Teman-teman harus mikirin dari optimasi, ke traksi, ke transaksi, ke komisi. Ini penting nih, karena komisi itu berarti ngasih marketer kita, afiliator kita untuk jalur penghasilan kita. Evaluasi, traksi, otomasi. Otomasi ini menggunakan strategi-strategi yang tadi pasar e-commerce udah memudahkan semua, itu udah otomasi namanya. Lalu transaksinya fokus, ada kompetisi, lalu ada valuasi. Inilah yang kemudian menguatkan bahwa bisnis kita yang tadinya dari pedagang online bisa naik ke bisnis internet, karena ada dari valuasi dikurasi, masuklah bikin perusahaan. Jadi kita tuh dari ide standar bahkan cuma dari punya perusahaan malah bisa dari korporasi, konsorsium sampai konglomerasi. Itu sesi saya ya. Mudah-mudahan manfaatnya loh teman-teman. Slide yang terakhir adalah ucapan terima kasih saya. Monggo Pak, kita lanjut dengan diskusi. Siapa tahu malah ada pembicara lain. Silakan, terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa paparan dari Mas Ali. Dari Agus dulu nih, luar biasa. Waduh, berarti ilmu saya ini masih kecil.
saya tahu ya tentang digital marketing ini. Tadi ada lagi yang masuk ekosistem, masuk ke ekonomi, luar biasa. Dan itu luar biasa. Nah, ini paparan yang komprehensif. Rekan sekalian, para peserta komprehensif tentang digitalisasi bisnis, bagaimana ekonomi, Bitcoin ya. Nah, kita ini masih awal, kita syukur alhamdulillah ini kita membuka cakrawala dengan hadiran Mas Ali untuk memberikan paparan awal gitu, paparan awal tentang digitalisasi. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas Ali. Akhir-akhir ini banyak berita tentang krisis itu terkait dengan Bitcoin, apa ya saya nggak tahu juga itu ya, binomo ya, binoma atau apa ya, kasih gitu ya. Itu sebenarnya apa yang terjadi di platform ini? Mungkin para peserta juga mungkin ingin tahu juga ya, mungkin bisa dijelaskan Mas. Oke, teman-teman harus sadar bahwa dunia berubah ya. Teman-teman tinggal tanya dua pilihan, Anda berubah atau punah, kan gitu ya. Kalau Anda nggak berubah, Anda punah. Hari ini ada tsunami. Kalau Anda nggak ngerti caranya naik seluncur gitu ya, Anda digulung ombaknya. Pilih mana, mau digulung ombak atau menari di atas gulungannya. Itu yang harus teman-teman tahu. Nah, hari ini terbukti sebuah profesi namanya afiliator atau disebutnya promotor kalau di buku saya. Seorang promotor ini menghasilkan uang ratusan miliar sampai triliunan. Terbukti berarti kan? Nah, sayangnya anak muda yang kita dengar itu salah pilih platform. Ya, platform yang mereka pilih ilegal masuk Indonesia, dan yang lebih bahaya lagi ada transaksi judi. Nah, itu yang ingin ada platform yang lebih legal, bahkan bukan judi, bahkan dengan senang hati dijalanin, tetap menghasilkan miliarder, triliuner, bahkan kita sebutnya quintilioner. Jadi begini, dunia uang sudah berbeda. Uang lama, uang baru. Uang lama itu kita sebut uang receh, uang kertas, uang plastik, ya debit kredit tuh uang. Terus e-money itu kita sebutnya namanya uang lama. Ada uang baru, nah kripto dengan turunannya ya, ada 17 ribuan lebih kripto hari ini dari Bitcoin dan altcoin. Jadi cuma ada dua kripto, Bitcoin dan altcoin. Tapi altcoin ada 17 ribuan. Jadi Bitcoin, altcoin, kalau di Indonesia ada juga yang namanya status klasifikasi micin, koin micin. Nah, koin micin ini juga kalau tahu cerdas ngelolanya bisa miliuner banget ya, modal 1,5 juta jadi 1,5 miliar, itu nggak bohongan, ada ya. Makanya harus paham tadi tuh, kalau mau belajar itu adanya di dunia digital ekonomi, DEMI, dan belajar tentang token blockchain dan uang digital. Nanti kita bahas. Saya senang kalau diundang Pak Joni untuk bahas itu. Ya, kayaknya saya akan mengundang lagi di depan terkait dengan lebih fokus dengan topik-topik ini. Tapi ada narasumber kita yang kedua, Pak Riki. Sudah hadir Pak Riki? Nah, Pak ini beliau ini. Wah, ini luar biasa ini Pak Ali nih. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi setelah saya berikan sedikit informasi buat teman-teman sekalian mengenai potensi bisnis. Kita menggabungkan bisnis antara, orang mungkin taunya bisnis kurir itu cuma nunggu pelanggan datang, mau kirim surat, mau kirim paket gitu ya. Sementara di video awal testimoni tadi, seorang milenial justru punya ide yang sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan pemaparan dari Bang Ali nih, bagaimana pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung. Nah, jadi saya langsung ya Pak Joni ya. Oke. Jadi di kesempatan ini juga kami dari PT Interindo Atta Kreasi ini bekerja sama berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia, membuka peluang kesempatan usaha atau bahasa kerennya waralaba atau franchise kantor pos
di mana teman-teman ini bisa membuka usaha kantor pos. Gitu. Oke, saya coba share sedikit screen-nya. Nah, nanti setelah ini akan ada tanya jawab baik mengenai pos maupun dengan materi dari Bang Ali tadi ya. Oke. Jadi perkenalkan, saya Ricky dari PT Interindo Arta Kreasi. Jadi kami adalah mitra swasta yang digandeng sama PT Pos untuk mengembangkan franchise atau waralaba atau keagenan usaha kantor pos. Jadi Interindo Arta Kreasi adalah kami dan anak perusahaan dari Indobest Arta Kreasi. Kami adalah perusahaan startup teknologi yang awalnya kami berbisnis PPOB yang mungkin Bapak Ibu kenal untuk pembayaran tagihan, beli pulsa, paket data, voucher game, dan lain sebagainya. Nah, kami memiliki agen sudah mengembangkan bisnis atau usaha bukan hanya di Indonesia tapi di Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan untuk penjualan khususnya penjualan pulsa di negara-negara tersebut. Saat ini kami berkantor di Alam Sutra di Tangerang. Untuk di Indonesia kami sudah memiliki kurang lebih dari 400.000 agen dengan transaksi per bulan itu harusnya saat ini sudah di atas 6 juta transaksi. Teknologi yang kami gunakan untuk keamanan dan backup ini setara dengan fintech. Kami sudah memiliki lebih dari 1.000 produk digital untuk pembayaran maupun top up. Dan kami juga salah satu online agregator telekomunikasi. Nah, berkaca dari apa yang dialami oleh masyarakat dunia dan Indonesia termasuk gitu ya, di 2020, 2021, bahkan 2022, ini kita masih dihantui sama pandemi yang namanya COVID-19. Nah, di sini berkaca dari jumlah penduduk Indonesia yang saat ini sudah hampir 300 juta jiwa, ini Indonesia merupakan penduduk yang sangat besar. Dengan pengguna internet di Indonesia ini sudah hampir 150 juta. Indonesia menjadi negara yang saat ini dilirik oleh para investor-investor dari luar negeri. Karena jumlah penduduk yang besar, mau jualan apapun di Indonesia ini pasti laku. Nah, di tahun 2020-2021 kemarin ketika pandemi berlangsung, ini terjadi pergeseran pola belanja masyarakat. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia juga sama. Orang baik anak muda maupun orang tua ini jari-jarinya sudah semakin gatel untuk belanja. Karena efek PPKM. Kita nggak bisa kemana-mana gitu ya. Bahkan mau dulu aja saya kalau beli gula itu ke warung atau ke minimarket yang di depan rumah gitu ya, di sekitar rumah. Sekarang beli sabun, beli odol itu sudah pakai jempol doang Bapak Ibu. Tinggal klik buka Shopee, buka Tokopedia gitu ya. Tinggal klik besok lusa barang sudah sampai. Nah, ini terjadi peningkatan transaksi e-commerce yang sangat luar biasa. Belum lagi promo-promo yang diberikan oleh pengusaha-pengusaha e-commerce. Ada tanggal-tanggal cantik, tanggal-tanggal khusus buat belanja. Gitu ya. Ada Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional. Kebetulan di sekitar rumah saya, depan rumah saya ini ada pebisnis online. Itu kemarin ketika Harbolnas 33 kemarin tuh, tanggal 3 bulan 3, itu jualannya hanya aksesoris motor. Lagi tanggal 3 kemarin saya lihat itu kiriman online-nya sampai ada 10 karung Bapak Ibu. Sangat-sangat luar biasa. Kaget saya lihatnya. Nah, ketika kita bicara mengenai jualan online yang seperti tadi Pak Ali gambarkan, itu tidak terlepas dari layanan jasa kurir untuk ngirim. Karena sampai saat ini di seluruh dunia belum ada satu teknologi yang bisa
disinar gitu ya barangnya, disinar di Jakarta, nanti disinar balik, pindah di Medan gitu barangnya. Kayak film Star Trek kalau Bapak Ibu suka nonton Star Trek. Nah, teknologi ini belum ada. Yang ada sekarang baru pengirimannya itu menggunakan drone. Nah, itu pun masih butuh layanan pengiriman gitu ya. Nah, untuk layanan pengiriman, PT Pos ini merupakan satu-satunya perusahaan jasa kurir di Indonesia yang mencakup seluruh wilayah Nusantara, seluruh wilayah Indonesia, cuma satu-satunya. Gitu. Dengan jaringan yang begitu besar, memiliki kantor cabang ribuan, gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan jasa kurir yang lain itu ngirimnya juga lewat PT Pos, gitu ya. Nanti ketika Bapak Ibu membuka franchise atau keagenan PT Pos ini, layanannya yang bisa dilayani adalah yang pertama untuk pembayaran tagihan rutin bulanan, jadi pelanggan masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan listrik, tagihan air, gitu ya, cicilan motor, itu bisa bayar di tempat Bapak Ibu. Lalu untuk top up atau isi ulang, ada masyarakat tetangga yang mau beli token listrik, beli pulsa, atau sekarang ada top up e-money, gitu ya. Nah, yang ketiga, nanti Bapak Ibu juga melayani untuk pengiriman surat maupun paket ke seluruh Indonesia. Nah, yang keempat, pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Karena PT Pos sudah bergabung dengan Asosiasi Kantor Pos Dunia, atau yang disebut juga United Postal Union, beranggotakan lebih dari 200 negara. Jadi produk-produk jualannya Bapak Ibu sekalian ini bisa menjangkau ke seluruh dunia. Jadi ini saatnya lah BUMDes UMKM Indonesia ini untuk bisa bangkit, go internasional, gitu ya. Nanti mungkin di lain kesempatan Pak Ali bisa memberikan sedikit tips bagaimana memasarkan produk itu secara online, menjangkau dunia. Nah, dengan kolaborasi dengan PT Pos, nanti produk UMKM, produk BUMDes, itu bisa terbuka peluang untuk ekspor. Kalau kemarin saya dengar di radio, ada satu pengusaha Indonesia buka warteg di New York. Buka warteg di New York. Dan itu saya yakin tempenya itu dia pasti import dari Indonesia. Karena di New York susah nyari tempe. Gitu. Nah, inilah contoh-contoh peluang-peluang yang bisa kita lakukan, gitu Bapak Ibu. Bagaimana membuka bisa jeli melihat pasar. Nah, yang kelima, nanti Bapak Ibu juga bisa menjual benda-benda pos. Ada perangko, materai, dan lain sebagainya. Nah, PT Pos juga harus mengikuti terobosan-terobosan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ketika kita bicara e-commerce, saat ini marak sekali penjualan dengan sistem COD. Para pembeli-pembeli ini mintanya COD dong, COD. Khususnya nanti untuk penjual-penjual online yang berjualan di platform seperti Instagram, Facebook, WA, gitu ya. Ini para pembelinya biasanya minta kirimannya itu pembayarannya COD. PT Pos, layanan COD-nya ini menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Kenapa? Karena ketika kurir menerima uang dari penerima barang, uangnya ini langsung disetorkan ke penjual paling lambat H+1, Bapak Ibu. Dari kurir menerima uang. Sementara layanan jasa kurir lain, COD-nya ini bisa H+3 atau ada yang H+7. 7 hari setelah kurir terima uang baru perusahaan mengirimkan uangnya ke penjual. Sementara PT Pos ini H+1. Lalu yang kedua dan ketiga, breakthrough terobosan PT Pos juga sudah bekerja sama dengan Bukalapak dan Shopee. Jadi para penjual-penjual online di Bukalapak dan Shopee ini bisa melakukan kiriman secara cashless. Jadi tidak usah membayar ongkos kirim lagi. Nanti diselesaikan ongkos kirim dan fee-nya agen itu antara Bukalapak atau Shopee dengan PT Pos. Nah, apa sih keuntungan atau kelebihan bergabung dengan IAKA? Karena saat ini PT Pos sendiri
memiliki beberapa mitra bisnis, gitu ya. Nah, kelebihan dari IAK yang pertama, kami menggunakan satu saldo untuk transaksi pembayaran dan jasa kurir. Ada mitra-mitra bisnis lain itu depositnya harus terpisah. Deposit saldo untuk pembayaran sendiri, deposit untuk pelayanan jasa kurir sendiri. Sementara di IAK, kita satu saldo untuk semua transaksi. Lalu yang kedua, sistem kami juga menyediakan 2 platform yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan, bisa menggunakan dari web dan juga Android. Nah, yang ketiga, fee atau imbal jasa di IAK kami berikan secara harian. Jadi hari ini transaksi, besok Bapak Ibu akan menerima fee atau imbal jasa. Di mitra bisnis yang lain ada yang H+7, bahkan ada yang sebulan sekali baru dikasih fee-nya. Di IAK kita harian. Nah, yang keempat, nanti ketika pembatalan kiriman, saldo ini langsung kembali real time saat itu juga. Yang kelima, kami memberikan detail laporan transaksi, nanti Bapak Ibu bisa download laporan transaksinya. Yang keenam, kami juga akan memberikan maintenance dan support. Nah, salah satunya seperti yang kami lakukan dengan Pak Joni, ini kita senantiasa memberikan pelatihan-pelatihan, insight-insight bagaimana bisa mengembangkan bisnis agen pos Bapak Ibu. Nah, ini sedikit gambaran mengenai simulasi imbal jasa yang nanti diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Kita bagi kategorinya di bawah 25 juta dan di atas 25 juta. Untuk yang layanan yang paling banyak digunakan masyarakat ketika mengirim melalui PT Pos adalah yang nomor 2 dan nomor 5 di tabel. Bapak Ibu bisa lihat ada kilat khusus dan ekspres. Itu yang paling banyak digunakan untuk berkirim domestik. Untuk omset di bawah 25 juta nanti Bapak Ibu menerima fee 17,5%. Sekitar 4.375.000 kalau omsetnya 25 juta ya. Nah, ketika omset Bapak Ibu sudah di atas 100 juta, nanti fee-nya naik ke 20%. Dengan omset 100 juta sebulan, Bapak Ibu akan mendapatkan imbal jasa atau bagi hasil sebesar 20 juta. Nah, kalau tadi di video awal itu beli handy di Bali, itu omset dia sebulan sekitar 300 sampai 400 juta. Nah, ini beberapa mitra-mitra kami yang sudah bergabung membuka layanan kantor pos. Ada yang laundry, ada yang toko kelontong, ada yang merubah juga garasi rumahnya diubah fungsikan menjadi kantor pos. Ada rekan dari BUMDes juga yang sudah bergabung. Nah, syaratnya gampang nanti Bapak Ibu. Yang pasti yang pertama memiliki tempat usaha yang representatif. Karena nanti Bapak Ibu membawa nama besar PT Pos. Lalu yang kedua, menyediakan perlengkapan komputer, printer, koneksi internet, dan lain sebagainya. Saat ini tidak dikenakan biaya franchise atau biaya pendaftaran. Gratis. Nanti ada formulir yang harus dilengkapi, dan juga identitas, dokumen-dokumen pendukungnya, foto-foto tempat, sama share log Google Maps. Nah, nanti kami akan koordinasi dengan kantor pos tempat setelah menerima kelengkapan dokumen. Nanti kantor pos tempat akan survei ke tempat Bapak Ibu. Setelah survei, baru kami lanjutkan ke pos pusat untuk penerbitan izin. Setelah mendapatkan izin operasional, nanti kami akan berikan training. Kemudian agen siap untuk melakukan transaksi. Nah, terakhir penutup, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa PT Pos satu-satunya perusahaan jasa kurir di Indonesia yang menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Perusahaan-perusahaan jasa kurir yang lain itu melakukan kiriman ketika mereka tidak sanggup, tidak bisa mencapai wilayah tertentu, penerusannya mereka lempar lagi ke PT Pos. Jadi kalau ada yang nanya tarif PT Pos lebih murah tidak dengan jasa kurir yang lain? Kalau saya jawab ya pasti lebih murah. Karena layanan jasa kurir yang lain itu penerusannya mereka ngirimnya aja ke kantor pos.
Jadi ngapain kita ngirim pakai perusahaan jasa kurir lain kalau yang lain aja pakai jasa pos. Gitu. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Wah, kayaknya banyak yang bertanya nih, Pak. Oke. Oke, tadi sepertinya Ibu Ursula mau bertanya. Ibu Ursula sudah resign ya? Ibu Ursula silakan dinyalakan videonya. Kita langsung buka tanya jawab kayak Pak Jon ya. Ya, tadi di chatting juga ada banyak, nanti kita tanggapi. Ya Pak Riki, Ya, kebetulan silakan Ibu Ursula. videonya agak bermasalah, jadi saya nggak hidupkan video ya Pak. Oh, oke, siap. Silakan Ibu, Ibu apa dari yang mau mana, ingin Bu? ditanya, Bu? Ya, Ibu terima kasih. dari mana? Dari Medan Bapak, Asal Medan, Horas. Medan Horas. Terima kasih kepada Pak Riki, Pak Joni yang selalu terus-menerus mengedukasi kami sehingga ilmu kami bertambah. Apalagi setelah datang ini hadir Bapak Ali Akbar, luar biasa Pak. Terima kasih Bapak, aku tambah lagi ilmuku. Karena begini loh Pak, betul juga yang dikatakan Bapak Joni dan Pak Riki, kalau kita nggak punya pasar sendiri, tak akan bergerak ini kantor pos kita. Jadi saya belajar dari Bapak Ali. Saya juga kebetulan ikut juga ada jualan saya Pak, cuma belum seperti kata Bapak tadi, produknya memang saya nggak punya produk Pak. Hanya saya mengirim dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa singgah di kantor pos, saya kirim dari kantor pos kita ini. Jadi saya banyak tadi belajar. Bapak tadi ada katakan begini, kalau kita bisa mencari pemakai atau pembeli melalui Google tadi kata Bapak kan. Contoh ini ada kosmetik gitu. Kita bisa tahu, misalnya kalau ada beberapa dari Medan ini bisa kita buat menjadi pelanggan kita, kenapa tidak kan gitu Pak. Tapi saya ke sana loh pikiran saya Pak. Kemudian yang kedua, sampai sekarang saya selalu mencari di mana penjual atau pabrik yang menjual produk itu sehingga tidak memakai tangan sampai beberapa tangan. Karena yang saya lakukan ini kan sudah berapa tangan Pak. Jadi harganya sudah pasti bersaing di pasar kan gitu kan Pak. Bagaimana Pak triknya? Saya tadi kurang paham tadi Bapak penjelasan Bapak. Kita bisa lihat di Google, kata Google yang bagaimana yang kita lihat pemakai produk tadi misalnya di Medan tuh. Terus yang kedua, di mana penjualnya yang bisa kita hubungi? Google-nya pakai Google apa nih Pak? Kan gitu kan Pak. Kemudian ketiga, tadi ada Teddy itu kata Bapak kan Teddy. Yang ketiga, bagaimana cara kita menjual produk kita itu melalui Google juga Bapak katakan. Pak, kasih tahu trik yang bisa saya pahami. Ini sudah tua nih loh Pak, udah pensiun. Umurnya nggak semudah Bapak-bapak ini yang di apa kita ini loh Pak. Sudah umur 60. Terima kasih Bapak Joni, Bapak Riki dan Pak Ali. Oke, silakan Mas Ali. Langsung dijawab ya. Oke. Oke, tadi gini, kalau kita zaman digital marketing, kita tuh harus punya website kan. Oke. Jadi idealnya kita punya website. Kenapa punya website? Itu tuh kayak kolam ikan. Oke. Ya, nanti ikannya Saya juga sudah punya Pak. Nah, nanti setelah kalau udah punya website, dicek apakah website kita ini sampah dunia maya. Kenapa? Oh, iya. Kalau sampah dunia maya itu berarti orang cari produknya nggak di halaman satu, nggak kelihatan. Jadi seolah-olah bikin website ini kayak ada di gang kecil. Orang nggak datang ke sana gitu. Jalannya gitu, becek, bolong-bolong lagi. Jadi orang malas ke sana. Nah, kalau website-nya sudah dioptimasi, itu seperti layaknya website-nya tokonya ada di jalan utama. Kelihatan semua orang. Orang pengen datang karena bersih jalannya. Kayak gitu istilah website-nya dioptimasi dulu. Oke, Pak. Itu yang pertama. Nah, setelah dioptimasi, nanti akhirnya itu tempatnya ini, Ibu, tempatnya berkumpul antara penjual dan supplier. Pembeli dan pembeli. Kumpul di website kita. Nah, itu keuntungan kita punya website yang sudah teroptimasi. Jadi, kalau kita orang keempat, ternyata nanti yang datang ke kita nih orang pertama malah gara-gara dia bilang, saya nih kalau ngelihat produk saya di halaman 1 ada nama Ibu. Ibu mau nggak jadi distributor saya? Kira-kira gitu nanti ketemu. Terus kalau ngomongin Teddy tadi, gunakan Ibu tadi lihat lagi 12 strategi marketing. Jadi kalau pengusaha harus pakai 12 strategi marketing. Tadi saya nggak nyangka loh kalau ibu ini usianya 60 nih, suaranya kayak anak gadis.
Dan aja Bapak ini tersanjung saya jadinya. Semoga ada bantuan. Iya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ali. Itu Bu, yang penting kita pahami dulu tentang produk kita. Google itu juga macam-macam. Ada Google, Iya Pak. ada Google untuk searching. Kita ketik kemudian ada Google Twitter kita apa pakai Pak? Ada digital marketing itu Pak, Bu, tentang ada istilahnya Uber Suggest gitu ya untuk Oh iya Pak. review gitu ya. Itu banyak tuh, itu advance kan untuk masuk ke situ. Jadi Iya, berapa lembar website kita kan bisa ada 4, berapa orang berapa menit melihat website kita, itu bisa dilihat Bu. Oh, Jadi oke, Pak. itu masuk ke digital marketing. Nanti kita mungkin insya Allah, tapi yang kecil-kecil dulu lah, yang Iya lah, kecil-kecil dulu. nanti bagaimana cara membuat Facebook Ads, Instagram Ads, Iya. iklankan dengan 15.000 bisa reach sampai 40.000 orang, bisa 30. Oh iya Pak. Ini luar biasa tentang bagaimana copywriting-nya lebih bagus sehingga kita bisa mengiklankan produk skincare itu tuh lebih glowing gitu ya. Glowing. Iya Pak. Iya. Jadi luar biasa. Baik. Jadi kalau Google itu kalau produk sesuai dengan daerah masing-masing. Ibu di Medan pasti misalnya ketik skincare pasti di wilayah Medan saja. Iya. Kalau Jogja melihat ketik skincare pasti di wilayah Jogja saja gitu. Oh gitu Pak. Jadi begitu macam. Iya Pak. Terima kasih Bapak Joni. Luar biasa Pak masih banyak Bu ilmu ini Bu, masih banyak. Mas Ali ini luar biasa. Nanti kita ambil ilmunya deh. Ya Pak, terima kasih. Oke, Pak Riki, apa lagi? Ada chatting tentu, chatting bisa dijawab, bisa tanggapi, Pak Riki. Pak Indra Abdi ingin bertanya Pak, silakan Pak Indra, dinyalakan mic-nya Pak Indra, apa enggak? Siapa? Makasih Pak. Perkenalkan Pak, saya Firmansyah Pak. Nama asli saya Firmansyah Indra Abdi, itu nama saya di komunitas. Nah, saya senang Pak bisa bicara langsung sama pos nih, ya kan. Kalau saya agak sedikit berbeda mungkin pertanyaan saya Pak. Kami tuh punya program untuk teman-teman UKM dan UMKM. Nah, program kami itu kami akan buatin teman-teman UMKM itu web secara gratis, bukan marketplace tapi lebih ke e-commerce, jadi punya mereka masing-masing supaya itu bisa mendunia, teman-teman UMKM itu bisa mendunia. Nah, yang kami butuh, yang saya ingin tanyakan adalah supaya saya tidak lagi bekerja untuk mereka, karena logika saya itu kalau perusahaan IT itu harusnya tidak membutuhkan manusia sebagai operator, tetapi engine sendiri yang mengerjakan semuanya. Nah, saya mau tahu nih Pak, apakah dari PT Pos itu membuka koneksi API sehingga websitenya teman-teman UMKM ini itu tidak lagi menggunakan API gratisan untuk ngecek harga dan segala macam. Nah, begitu ada orderan, itu otomatis dilempar ke PT Pos, entah itu ke PT Posnya langsung, dalam artian ke kantornya PT Pos, atau ke mitra-mitranya PT Pos. Sehingga teman-teman UKM UMKM nggak pusing lagi nih Pak. Nah, teman-teman yang di mitranya PT Pos kan tinggal jemput tuh barangnya Pak. Saya rasa nggak masalah kalau mereka tambahan kos 5.000 atau berapa untuk jemput kemudian dikirimkan, itu saya pikir nggak masalah, tapi produknya teman-teman ini benar-benar bisa mendunia Pak. Karena selama ini kalau dibilang bantu UMKM untuk mendunia dan segala macam, sorry to say, endingnya cuma pinjaman, dikasih pinjaman dan segala macam, itu bukan bantuan, itu membebani mereka. Nah, kami ini bikin program itu free, kita kasih gratis, websitenya gratis, postingnya gratis, domainnya gratis, hanya cukup dengan masuk ke komunitas kami. Itu aja Pak, dan itu free, nggak ada pendaftaran dan segala macam, karena kami mau mengedukasi. Mungkin itu Pak, apakah Pos punya membuka koneksi API untuk kami nih anak-anak yang pura-pura muda itu mau mendedikasikan ilmunya. Itu aja Pak, makasih Pak. Mas Riki, Pak Riki. Oke. Untuk API sepertinya dari PT Pos belum ada nih Mas Indra, tapi itu masukan yang sangat bagus.
Nanti mungkin dari kami dengan Pak Joni, dengan teman dari PT Pos, mungkin kita akan coba explore lebih jauh gitu, Mas Indra. Gitu. Karena memang peluang dari teman-teman UMKM ini sangat luar biasa. Gitu. Kita melihat pertumbuhan marketplace e-commerce itu sangat-sangat tinggi nih. Transaksi dari mereka itu sangat-sangat luar biasa. Nah, nanti mungkin ke depannya kita bisa memfasilitasi, Mas Indra. Gitu. Terima kasih buat masukan. Masih berat begini. Website itu kan bisa landing page ya. Landing page itu adalah tentang produk dari para UMKM. Satu connecting dengan biasanya langsung ke link ke WA, link ke rekening bank transfer gitu ya. Tapi yang dibutuhkan sebenarnya teman-teman para UMKM itu ingin bergabung menjadi agen pos, franchise agen pos. Kenapa? Karena itu bisa akan cek tarif, nanti bisa langsung connect ke WA atau ke website, itu akan muncul juga, bisa masuk tarif juga bisa, nanti khusus tarif ya, tarif untuk pengiriman dari sini ke mana, atau melalui WA dengan manual, dengan masuk agen posnya IAK, itu masih bisa lihat tarif. Jadi langsung pengiriman, langsung kita bisa jemput itu gratis, tidak ada berbayar di pos. Sepanjang menjadi mitra kita agen, bisnis online-nya jalan, website-nya juga jalan selama ini. Nah, ada tambahan usaha lagi sebagai pengelola agen. Jadi kita sebenarnya meningkatkan traffic sebenarnya kalau di website itu. Traffic itu dengan cara diiklankan di media sosial, ya, iklan dengan organik maupun iklan yang berbayar. Yang berbayar kita coba ajarkan juga bagi para pemula bagaimana cara mengiklankan di media sosial yang Facebook atau IG, tentang landing page, tentang website produk-produknya bisa lebih terjangkau sesuai dengan target market, sesuai dengan misalnya produk madu itu di mana sih yang paling dibutuhkan misalnya, atau misalnya apa namanya ya barang-barang kerajinan, nah itu kemana target pasarnya gitu ya, itu bisa Pak. Nanti Pak Indra kontak saya aja 0812 654 20.000, nanti kontak lagi saya, nanti ngobrol lagi bagaimana untuk mendukung websitenya itu lebih bagus, powerful lagi, kita bisa dengan jadi agen pos dengan PT IAK supaya kita lebih kuat lagi. Makasih Mas Indra. Makasih Pak. Makasih Pak. Oke, Pak Riki ada yang bertanya itu di chatting. Yang di atas, apakah tantangan PT Pos di saat ini? Oke, sambil menunggu teman-teman lain yang mau bertanya, saya coba jawab yang di chat ya Pak. Ya. Oke, mulai dari Pak Ivan. Bagaimana Pos Indonesia compete dengan berbagai agen pengiriman yang lain? Apa inovasi yang akan dilakukan untuk mengembangkan sayap Pos Indonesia? Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di materi presentasi, Pak Ivan, PT Pos ini senantiasa melakukan terobosan-terobosan maupun inovasi-inovasi. Ya, salah satunya kalau tadi dipertanyakan apakah ongkos kirim PT Pos ini bisa lebih murah dari jasa kurir yang lain gitu ya. Kalau saya bilang pasti lebih murah karena pengiriman PT Pos menjangkau seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Gitu. Bedanya mungkin saya nggak menutup mata, mungkin kompetitor-kompetitor itu mereka lebih berani bakar duit, tapi untuk kiriman dalam kota, gitu Pak, kiriman dalam kota. Ya. Tapi ketika kiriman sudah keluar kota, itu tarifnya boleh diadu. Gitu. Berbeda dengan perusahaan swasta, jasa kurir yang lain kan mereka perusahaan swasta, dengan mudahnya mereka melakukan bakar duit promonya, kasih diskon gitu ya. Tapi kan itu sifatnya sementara. Kalau PT Pos karena BUMN mungkin nggak segampang seperti itu. Tapi layanan yang sudah diberikan oleh PT Pos, tracking, tarif, ini sudah jauh mengikuti perkembangan. Gitu. Bahkan PT Pos juga sudah melakukan sistem jemput bola. Nah, seperti yang tadi ini inovasi-inovasi
yang dilakukan untuk pengembangan Saya Pos. Nah, sebenarnya PT Pos ini juga memberikan diskon-diskon khusus. Ada bakar duitnya, cuma nggak seperti perusahaan kompetitor swasta dengan gampang gitu ya. Nah, PT Pos juga memberikan diskon-diskon di hari-hari khusus, layanan-layanan khusus, tarifnya ada diskon gitu ya. Seperti kemarin waktu ada ulang tahun daerah tertentu, pengiriman ke daerah tersebut diberikan diskon atau cashback gitu ya. Lalu ketika ada acara kemarin ada diskon juga tambahan dari PT Pos gitu, Pak Ivan. Dari Pak Ahmad Syuhada. Oh, ini marketing produk UMKM dari Bang Ali. Nanti kita akan coba undang Bang Ali lagi untuk memberikan pemaparan lebih komprehensif, lebih ke bawah gitu ya, digital marketing untuk UMKM. Nah, untuk bergabung Pak Mas Yadin bisa grup, masuk ke grup. Ya, silakan gabung ke grup, nanti bisa tanya di sana. Nah, untuk daftar menjadi kantor pos, silakan gabung di grup WA yang di-share juga di chat gitu ya. Nanti di sana saya akan kirimkan formulirnya. Nanti tinggal dilengkapi formulirnya beserta dokumen-dokumen identitas yang dibutuhkan. Nanti bisa japri WA ke saya. Silakan gabung di grup WA untuk nanti dikirimkan formulir. Dari Persada Gunung Tinggi, bagaimana pihak pos mengatasi penjual yang nakal atau barang tidak sesuai? Apakah ada sanksinya bagi usahanya? Oke, nah, jadi sesuai dengan peraturan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dulu, bahwa sebenarnya teman-teman agen ini ketika membuka usaha jasa kurir itu diberikan hak untuk membuka kiriman. Kalau dianggap kiriman itu mencurigakan, Bapak Ibu. Jika menerima pelanggan yang datang berkirim, lalu perilaku si pengirimnya juga mencurigakan, kirimannya juga mencurigakan, Bapak Ibu berhak untuk minta dibuka kirimannya. Itu didukung oleh undang-undang, gitu ya. Boleh ditolak kirimannya, gitu ya. Nah, untuk sanksinya, untuk ke penjualnya, PT Pos tidak ada sanksi gitu ya, karena untuk pengiriman itu mereka dengan mudahnya nanti menggunakan nama-nama yang lain, Bapak Ibu. Gitu. Jadi frontlinernya adalah teman-teman agen di paling depan nih, yang bisa menseleksi kiriman dari pelanggan. Gitu ya. Nanti otomatis ketika kiriman itu tidak layak terbang atau tidak layak kirim, itu tidak akan dijalankan. Ya, konsekuensinya nanti ongkos kirimnya si pelanggan yang akan hangus. Gitu. Lalu apa lagi nih, Pak? Oke. Dari Andi Prabowo, untuk produk seafood apakah PT Pos melayani pengiriman seperti udang? Nah, ini tergantung kirimannya kemana, Pak. Gitu. Melayani kok Pak, nanti semua kiriman, tapi ada beberapa syarat ketentuan yang harus kita penuhi, gitu ya. Tergantung tujuannya juga. Gitu. Nanti bisa koordinasi dengan kantor pos setempat untuk syarat ketentuan untuk pengiriman seafood ataupun kan kemarin sempat marak tuh kiriman ikan cupang, ya. Baik domestik maupun banyak teman-teman agen pos juga menerima kiriman ikan cupang untuk ekspor. Nah, itu bisa, Pak. Tinggal ada syarat dan ketentuannya. Gitu. Oke. Ya, ini dari Pak Janur. Ingin bertanya, Pak John. Silakan. Silakan, Pak Janur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam. Salam hangat saya untuk Pak Ali Akbar, guru saya luar biasa. Terima kasih kesempatannya dan bapak-bapak juga dalam kesempatannya dengan PT Pos. Hari ini saya perkenalkan saya dari Garut, penggiat teknologi blockchain bersama Pak Ali Akbar. Saya lagi pendampingan BUMDes, Pak. Lagi pendampingan BUMDes.
Jadi kami baru saja mendesain kampung kerupuk. Nah, kampung kerupuk ini sebuah kampung di mana penghuninya mayoritas memiliki profesi sebagai produksi kerupuk. Nah, saya di sana mengembangkan konsep pelebaran usaha bagi hasil produksi mereka dengan memberdayakan warga sekitar yang memang tidak punya pekerjaan. Nah, kami gandeng BUMDes setempat untuk mengambil inisiatif, memberikan ruang bahwa para usaha produksi itu bisa memaklunkan proses pembungkusan atau menggoreng atau apalah itu kerupuknya, kemudian dibeli oleh BUMDes dan BUMDes membuka pasar. Itu untuk konteks lokal. Dalam konteks ini, kami perlu mendapatkan pencerahan dari PT POS bagaimana agar kami bisa proses percepatan. Jadi inovasi dari teman-teman di kampung kerupuk ini juga bisa mengakses beberapa peluang yang ada di PT POS. Nah, di Garut mohon izin kalau bisa harus merapat ke siapa, koordinasi dengan siapa Pak, karena sejujurnya kami belum memiliki akses ya untuk PT POS di wilayah kami di sini. Tapi menurut kaca pandang kami, usaha yang tengah kami rintis ini memiliki potensi yang cukup besar ketika pasarnya semakin luas dibuka. Saya rasa itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam, selamat siang waktu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Janmar. Nanti silakan gabung di grup atau nanti japri ke saya, nanti japri ke Pak Joni. Nanti kita bantu, kita arahkan dengan teman-teman kantor pos yang di Garut. Nah, di sini juga tadi saya lihat ada Pak Sartono nih Pak Jon. Oh iya, Pak Sartono. Pak Sartono, masih hadir Pak? Sholat. Memang dia nanti silakan Pak Janur masuk ke grup WA atau WA akan ke saya. Nanti kita ada special treatment lah ke Bapak apabila ada komunitas di sana. Bila dibutuhkan bisa saya sama Pak Riki ke Garut untuk survei ke sana untuk bisa melakukan pendampingan atau memberikan sosialisasi bersama kantor pos Garut. Juga bersama Pak Sartono juga bisa nanti kita dampingi bersama beliau, yang beliau membawahi regional 3 Jawa Barat. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih pencerahannya. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, Pak Jon. Foto dulu. Oh, foto. Oke, siap. Rekan-rekan sekalian, mohon dinyalakan videonya. Kita mau foto. Di sini ada 3 slide. Silakan diaktifkan sambil menunggu. Videonya bisa dinyalakan, kasih wajah-wajah yang ganteng, yang cantik. Ayo, sambil menunggu, masih ditunggu, silakan dinyalakan videonya. Oke, sudah, kita mulai ya. Mohon jangan dinyalakan mic-nya, supaya nanti nggak berpindah fotonya. 1, 2, 3. Slide 1, saya save dulu, tunggu sebentar. Oke, yang kedua saya capture, silakan dinyalakan videonya. 1, 2, 3. Oke, saya save. Oke, yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, silakan Pak Joni. Oke. Ada yang bertanya lagi nih untuk Pak Ali? Tanya para peserta yang lain? Kalau nggak ada kita tutup aja lah ya. Ya. Pak Joni. Mas Ali
untuk memberikan insight-insight bisnis lagi yang lain yang lebih dalam lagi. Tadi kulit-kulit orang aja tadi ya, 12 strategi marketing gitu ya. Sekian. Pak Joni. Banyak. Jadi gimana kita menjadi, ada 3 itu. Teknologi, inovasi, profesi. Ya. Teknologi, inovasi, profesi. Dan profesinya ini kita akan lebih dapat. Nah ini teman-teman, ilmu ini tentang digitalisasi ini sangat bermanfaat untuk para UMKM, para BUMDes, para koperasi itu merubah mindset bagaimana bisnis itu bisa masuk ke dunia digitalisasi. Halo Pak Joni. Oh, Pak Joni. Pak Yasin. Oh, Pak Yasin ini Mas Ali dari Kementerian Desa. Waduh, hadir. Silakan Pak. Ya Pak Riki, sorry sebentar saya tadi ke. Oh ya. Oke, terima kasih. Saya berterima kasih banget nih bisa ketemu Pak Ali. Pak Ali, salam kenal Pak. Saya Yasin dari Kementerian Desa, Pak Ali Akbar. Memang Pak Joni, Pak Riki, yang kita hadapi saat ini, saya langsung aja saat ini di Kemendes di BUMDes ini kan jiwa entrepreneur orang itu yang perlu kita coba tumbuhkan, Pak. Ya kan? Kalau itu bisa ada, saya yakin peluang-peluang ini bisa kita tangkap lebih cepat. Memang kan kadang-kadang posisi jauh, sehingga dalam hal penempatan seorang direktur misalnya kan, seorang manajerial itu kadang yang tidak paham akan peluang bisnis. Ya kan, ini makanya saya bilang kalau misalnya orang lebih tangkap di di PT Pos saja sebenarnya banyak peluang yang bisa teman-teman lakukan. Tapi saya pingin nanti gini Pak Joni, saya pingin ajak Pak Ali, kita tidak bicara dulu ke bisnis, tapi kita buka mindset dulu nih. Betul, ya kan? Betul, ini cobain 70.000 BUMDes harus terbentuk di Indonesia Pak. Ya kan, saat ini sudah ada baru 4.000 yang sudah berbadan hukum. Kita bayangin kalau ini bisa kita lakukan misalnya, ini jauh lebih cepat nih pergerakan ekonomi desa yang kita harapkan, karena memang kan jangan hanya semua di kota lah, di desa pun kami sekarang kan misalnya gini, kita akan coba bagaimana satu desa satu YouTuber misalnya kan, ini berbeda mungkin ke depan seperti apa ya. Kalau udah begitu kan mungkin itulah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk teman-teman ya, untuk mempromosikan produknya. Nah, persoalan kan kalau produk sudah ada Pak Riki, Pak Joni, logistik jalan dengan sendirinya Pak. Dan kita bersaing seperti apa. Jadi gitu kan, ini yang ini. Saya kemarin sempat teman-teman udah banyak membuka sebagai jalur logistik lah di tempat. Jadi kita rubah begitu. Ke depan nih kita akan serba mobile gitu. Nah, kalau Pak Joni berkenan, saya mungkin minta nomor telepon Pak Ali ya. Kita akan coba bawa beliau nanti untuk discuss seperti yang sama dengan betul-betul, tapi dalam pola ini membuka mindset itu teman-teman seperti apa aja gitu. Itu sih Pak Joni, Pak Ali, Pak Riki. Siap Pak Yasin. Siap. Benar, Pak Yasin. Terima kasih. Ternyata beliau hadir di Iya, nggak kelihatan soalnya. Pak Wagub Sumatera Utara, beliau siapa yang hadir? Saya bilang nih banyak yang hadir nih. Dia bilang. Ya, program ini juga dipantau sama Kementerian Desa. Kadang-kadang beliau kita nggak tahu hadir atau enggak gitu ya. Tiba-tiba ada muncul pada saat terakhir, tiba-tiba muncul gini. Jadi makasih banyak, tiba-tiba surprise banget dari Pak Yasin. Pak Samsul pun saya juga chatting juga ke beliau gitu ya. Memang hari ini temanya dengan pakar digitalisasi bisnis Mas Ali Akbar kita hadiri karena untuk merubah mindset para teman-teman pelaku bisnis. Saya pun terubah juga mindset saya tentang digitalisasi bisnis. Saya kira itu tentang digital marketing, tapi rupanya ada komunitas, digital komunitas, ada digital ekonomi. Nah, luar biasa step-stepnya itu. Nah, kayaknya bukan hanya sekali aja nih, kayaknya sampai berkali-kali nih. Mas Ali Akbar kita bangun bersama BUMDes yang dibina oleh Pak Yasin di Kementerian Desa, bagaimana seluruh Indonesia ini terubah mindset-nya gitu ya. Nah, PT Pos Indonesia sebagai backbone untuk logistiknya, untuk kurirnya. Gitu. Saya rasa terima kasih banyak. Nanti saya share Pak Yasin kontak beliau. Oke. Makasih Pak Yasin sudah bergabung, sudah bertanya. Siap. Makasih Pak Joni, Pak Riki. Saya tetap ikut ke Pak jadi ini. Iya. Makasih Pak Yasin. Saya Pak Ali, salam kenal. Pak Joni pokoknya. Siap. Oke, rekan-rekan semua, silakan bergabung di grup WA, grup kita BUMDes Talk itu silakan bergabung kembali dengan grup yang ada. Kemudian
Kalau tidak bisa klik link itu, kontak saya ke 0812 654 20.000, itu WA saya 0812 654 20.000. Silakan kalau nanti saya add ke grup WA, kita akan silakan bertanya kembali di situ tentang bisnisnya, tentang apa, tentang untuk mendaftar menjadi agen pos, tentang apapun. Insya Allah minggu depan kita akan tema-tema yang lain. Kemungkinan kita every week, setiap minggu kita melakukan tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan. Dan kita menghadirkan juga para pembicara narasumber yang lain, yang lebih mendekati ke meningkatkan scale up bisnis kita, terutama tentang digitalisasi bisnis ini. Sekali lagi atas kehadiran dan sumbangsih dari Mas Ali Akbar, luar biasa. Terima kasih banyak saya ucapkan atas paparannya. Ini saya minta juga tidak hanya sekali, mungkin kali-kali ya. Dan mungkin dengan kerendahan hati mungkin kita minta tolong Mas. Dengan senang hati Pak. Pak Riki makasih ya. Siap. Kemudian terima kasih juga Pak Riki atas supportnya atau jaringannya dengan Sama-sama Pak. Kemudian Pak Yasin, makasih banyak sudah support para BUMDes dan makasih Pak Yasin. Pak Yasin. Dan selalu Pak setiap minggu, setiap Kamis ya, setiap Kamis biasanya jam 10-an sampai jam 12 kita free Kamis. Nah, kemarin kita hadir karena libur hari Nyepi ya, sehingga tidak kita hadirkan karena kemarin tanggal merah. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang lain yang sudah hadir di sini, teman-teman di Aceh sampai ke Papua, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Papua, Kalimantan, bahkan Sumatera, Riau. Nah, Pak Riau nih, Pak Ahmad Syuhada, nanti tolong cek, tolong masuk ke grup kita. Dan tadi ada asosiasi pemerintah desa di Riau juga hadir di sini, juga akan follow up tentang keinginan Riau. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kegiatan ini. Dengan karena nanti saya ucapkan terima kasih banyak atas semua partisipasi kita semua agar kegiatan bertahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali, Pak Yasin, Riki. Terima kasih Pak Ali, Pak Yasin, Ya, semua rekan-rekan. Semuanya teman-teman BUMDes. Sukses selalu. Sukses selalu. Salam NKRI, BUMDes juara. Juara. Digitalisasi bisnis utama. Ini selalu di depan. Pak Joni nanti kirim nomornya ya, Pak ini ya, Pak Ali ya. Ya, terima kasih. Izin live mau rapat dulu. Yang lain, makasih. Terima kasih Pak Yasin. Oke, kita akhiri sesi siang hari ini. Oke.